Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyati ridhoillah, biniyati ridhoi Rasulillah, wa ala niyatil qawli bijabi sayyidi Rasul. Allahumma ya Allah taqabbal khairan sallallahu alaihi wa sallam Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa arwahi Allah masyayikhina 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 wal mu'allimina muwaffiqun syukur. Al-Fadhil Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul As-Sakajari muwaffiqun Sayyidina Muhammad bin Al-Jama'i Sayyidina Rasulullah bi anna Allah yaqdiru ila wajhil jannah wa yaf'alu bi barakatihi wa karamatihi wa barikihi wa fadlihi wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ma'ruf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, pagi hari ini dengan izin Allah kita semuanya masih diberi umur panjang, sehat walafiat, sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan rangkaian ibadah sholat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian fikih. Semoga majelis ini betul-betul menjadi majelis yang mampu mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bisa istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian fikih kita, terlebih dahulu saya mengajak kepada hadirin hadirat sekalian, mari kita sempurnakan duduk kita di masjid ini dengan kita niatkan i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kita lanjutkan kajian fikih kita. Kita sudah masuk pada hikmah yang ke 13. Pada hikmah yang ke-13 kembali Ibnu Athaillah memberikan kalam nasihatnya untuk kita semua. Di sini beliau mengatakan kaifa yusyriqu qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ati am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahawatihi am kaifa yatma'u ay yadkhula hadrat Allah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi am kaifa yarju ay yafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yakun min hafawatihi. Ini yang
kalimatnya. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hikmah yang ke-12 yang ke-13 ini masih ada hubungannya dengan hikmah yang ke-12 yang kita kaji pada pertemuan yang lalu. Kemarin disampaikan mana fa'al qalb sayun mithlu ghuslah yadkhulu biha maidal fikra. Kemarin dikatakan tidak ada yang memberi manfaat untuk hati kita, yaitu uzlah, kita menyendiri, mengasingkan diri dari hiruk-pikuk dunia, untuk kita bertafakur, untuk kita menggunakan akal kita dengan jernih atas segala apa yang diberikan Allah kepada kita. Kita berpikir atas sesuatu yang telah kita lakukan. Kita berpikir dan berpikir agar mampu diri kita ini lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disambung dengan hikmah yang ke-13 pagi hari ini. Dikatakan oleh Ibnu Athaillah, kaifa yusyriku qalbun suwarul aqwan muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati kita ini yusyrik, mampu bersinar. Bagaimana hati seseorang itu bisa bersinar apabila gambaran dunia ini tercetak dengan jelas pada cermin hatinya. Ini bahasa tasawuf, bahasa orang cinta kepada Allah. Ibarat mudahnya seperti ini Bapak Ibu. Hati kita ini akan mampu melihat Allah. Hati kita ini akan mampu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala apabila hati kita ini bersih. Jadi hati itu diibaratkan di sini seperti halnya mir'ah, yaitu cermin. Cermin ini bisa memantulkan sesuatu apabila cermin kita ini bersih. Kalau cermin kita ini bersih, pasti mampu memantulkan sesuatu dengan jernih. Hati kita ini mampu menangkap sinyal-sinyalnya Allah. Hati kita ini mampu melihat Allah apabila hati kita ini bersih. Kalau hati ini kotor dalam arti suwarul aqwan, di dalamnya ini hanya ada dunia dan dunia, maka tidak akan mungkin hati ini mampu melihat Allah. Hati ini mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cermin itu nak kotor baru, tidak akan mungkin mampu memantulkan suatu benda, tidak akan mampu memperlihatkan suatu benda yang ada di depannya. Jenengan duwe cermin kok kotore ra karuan ora tau diresiki, apalagi sudah mulai bergerak gitu, wis warnane ora gaya gitu. Jenengan kok berada di depannya, mungkin jenengan tidak akan mengenal diri jenengan sendiri karena cerminnya kotor. Tapi kalau kita sering-sering membersihkan kaca kita, maka kita akan mampu melihat sesuatu dengan jelas di kaca itu. Sama dengan hati kita. Kalau hati kita ini bersih, kalau hati kita ini jernih, maka kita akan mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Hati ini
bagaikan cermin, atau dalam bahasa kita sehari-hari, andai ada sebuah film, Pak, sebuah film itu akan terlihat dari skenarionya. Kalau kita sudah melihat skenarionya, saya yakin kita akan melihat filmnya sebelum diputar. Kita akan tahu alur ceritanya bagaimana sebelum filmnya ini diputar, karena kita sudah melihat skenario. Sama saja, kita akan mampu menangkap skenario dari sutradara apabila kita melihat filmnya diputar. Sama, karena filmnya ini putaran dari skenarionya. Sama saja Allah ketika menciptakan alam dunia ini, ibaratnya ini, karena kita tidak akan mampu menangkap sinyal-sinyal Allah tanpa kita memberikan suatu ibarat. Allah itu kalau sudah menciptakan dunia, niku kaya insinyur, seperti hanya arsiteknya. Jadi arsitek ada insinyur, sebelum membuat bangunan itu pasti sudah membuat gambarnya. Dari gambarnya ini akhirnya muncul sebuah gambaran secara nyata. Semisal buat gambar masjid, sketsanya udah dibuat. Nanti hasil bangunan masjid pasti sama dengan gambarnya. Jadi kita akan tahu sebelum jadi bangunannya melalui gambarnya. Kita bisa melihat gambar awalnya karena kita sudah melihat bangunannya. Sama seperti hati diibaratkan cermin oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hati kita ini mampu melihat Allah asalkan hati kita ini bersih dari pikiran-pikiran dunia. Duna hati kau isinya namung pikiran-pikiran dunia, tidak akan mungkin kita mampu melihat Allah, tidak akan mungkin kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ini sifatnya, Allah ini suci, Allah ini bersih. Allah suka sesuatu yang suci, Allah suka sesuatu yang bersih. Dunia, Bapak Ibu, dunia itu kan dikatakan baik, buruk, dikatakan buruk, nyatanya buruk. Dunia itu kan dunia ini buruk, dunia ini jelek. Kenapa bisa dikatakan jelek? Dunia ini buruk, dunia ini jelek. Semua yang ada di dunia ini itu jelek. Semua yang ada di dunia ini buruk. Walaupun hakikatnya semua ciptaan Allah tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk, semuanya itu baik. Tapi agar kita lebih dekat kepada Allah, kita memandang dunia ini jelek, dunia ini buruk. Dunia ini kurang sing apik. Sing apik menurut awake dhewe niku mungkin hanya sekilas saja. Kenikmatan yang kita lihat di dunia ini ternyata kenikmatan yang semu. Jenengan dahar niku ketoke nikmat. Tapi sejatine ya ora nikmat. Nikmat mungkin satu suapan yang kedua masih nikmat. Tapi coba jenengan makan suapan yang ke 1000 kalinya, kira-kira nikmat apa men mutah kira-kira? Lumayan mutah gitu. Dunia itu hakikatnya sesuatu yang buruk. Dunia itu sesuatu yang buruk. Apabila kita mencintai dunia
berarti mencintai keburukan. Allah itu sesuatu yang baik, Allah itu sesuatu yang suci. Kita tidak akan mampu melihat mendekat Allah kecuali kita dalam keadaan suci bersih, suka dengan sesuatu yang bersih, suka dengan sesuatu yang suci. Dilanjutkan kata Ibnu Athaillah, am kaifa yarhadu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawatihi. Bagaimana mungkin kita bisa berjalan menuju Allah wa huwa mukabbalun, apabila diri kita ini mukabbalun bisyahawatihi, kita ini masih diikat oleh syahwat kita, kita masih diikat oleh nafsu kita. Tidak akan mungkin kita bisa menuju Allah kalau kita ini masih diikat terbelenggu oleh syahwat kita, kita masih diikat oleh nafsu kita. Contoh mudahnya gini, ini mulai penawaran. Dikatakan yarhalu, kita berjalan menuju. Yang namanya kita berjalan menuju ini berarti mempunyai makna pindah. Kita berjalan menuju Allah, berarti dari sini kita akan berjalan menuju Allah, berarti kita pindah, Bapak. Yang namanya pindah pasti dari sesuatu tempat ke tempat yang lain, dari keadaan satu ke keadaan yang lain. Allah sifatnya baik, dunia ini sifatnya buruk. Kita akan mau pindah asalkan kita sadar diri tempat yang awal ini buruk menuju Allah yang baik. Kita tidak akan pindah sampai kapanpun kalau kita tidak ada pemahaman bahwa kita ini di tempat yang buruk, bahwa diri kita ini jelek, diri kita ini buruk. Kita tidak akan pindah kalau kita tidak memahami ini. Jenengan ngajak seseorang hijrah, Bapak Ibu, ayo kita hijrah ke jalan yang diridhoi Allah. Kita sampai kapanpun tidak akan mampu mengajak seseorang hijrah apabila seseorang ini belum memahami bahwa dirinya ini adalah seseorang yang buruk. Kita ini berada pada lingkungan yang buruk. Ini tidak akan mungkin mau hijrah, Pak. Jadi yang namanya hijrah itu dari buruk ke yang baik, dari yang baik ke yang lebih baik. Bisa hijrahnya kita, pindahnya kita apabila kita ini mampu melihat bahwa diri kita ini buruk. Contoh, kita ingin menuju Allah, Allah ini sesuatu yang baik. Manusia ini, Pak, tempatnya keburukan itu yang menungso. Contoh, agar kita bisa hijrah, kita harus memahami diri kita. Contoh. Yang namanya takabur, sombong. Sombong itu saya apa boten saya. Sombong itu boten saya. Kita ini bisa hijrah dari sombong kalau kita memahami bahwa sombong itu sesuatu yang buruk. Tapi kalau kita tidak sadar bahwa kesombongan ini buruk, kita tidak akan pernah hijrah, kita tidak akan pernah berjalan menuju Allah. Karena Allah itu baik. Contoh apabila diperjelas lagi gitu. Wong niku nang takabur, Pak. Orang itu kalau sombong paling mangkel niku karo wong sing sombong. Dadi wong sombong niku luwih mangkel karo wong sing sombong. Orang sombong mangkel karo sombong. Contoh yang mudahnya gini.
Semisal jenengan bawa kendaraan motor atau mobil lah, atau jalan kaki lah, nggak usah pakai kendaraan. Nanti setelah kajian, gitu, ibu-ibu, bapak-bapak ini jogging bareng. Jenengan jogging bang, delalah melewati seseorang. Nah tiang niki wong biasa jenengan lewati yo biasa lah. Apa meneh jenengan karo salam, assalamualaikum Pak, mesti jawab penak waalaikumsalam. Tapi nak jenengan melewati orang yang sombong Pak, apa meneh awake dhewe karo menteng gitu. Nandaki sombong. Saya yakin orang yang sombong niki mangkel karo awake dhewe. Ngelewati wong sombong kok karo kesombongan metenteng Pak. Yakin awake dhewe dikampel niku sih. Lho kok mlaku kok metenteng niku ora sopan. Lho padahal tiyang niki wong sombonge ora karuan. Jadi orang sombong niku mangkel ora karuan sama orang yang sombong. Niku berarti menandakan bahwa orang sombong ini benci dengan orang yang sombong. Bukan benci dengan orangnya, tapi benci dengan akhlaknya. Lah yo nopo kok yo sombong kaya ngono. Orang sombong benci dengan akhlak sombong. Niku berarti awake dhewe benci dengan akhlak kita sendiri. Paham betul ini? Orang sombong nih benci dengan kesombongan. Lu nak ana wong sombong kok benci dengan kesombongan, berarti benci dengan akhlak yang tidak baik. Lah kalau kita ini sombong, berarti benci dengan akhlak kita sendiri. Berarti paham nih, ya Allah. Lu ternyata sombong elek gitu. Lu nyatanya aku benci kok karo wong sombong nih kok. Lah kalau saya sombong, lu berarti saya benci dengan akhlak saya sendiri. Ya Allah, lah yo ini aku kok sombong ra karuan gitu. Duh Gusti, kula tobat nih. Lu ternyata sombong ki ora penane kaya ngono. Lu aku sombong iki kok. Berarti padha karo dibenci dengan orang-orang yang sombong nih. Ya Allah ya Karim. Saiki aku kok sombong meneh. Aku pengen tawadu, nak ingin takabur saiki pindah tawadu, pengen tiane sombong sakniki rendah hati Pak. Kita bisa hijrah kalau kita paham diri kita ini buruk, kita pindah ke hal yang baik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau paringi contoh meneh sing namine keburukan itu kata satu. Ada sombong, ada iri, ada pamer, ibarat ini. Tiang niku mempunyai keburukan, utawa bakhil, wong medit tinggal. Wong medit niku 11-12 dengan irit, betul ya? Terus betul. Wong medit niku 11-12 sama irit niku. Bedone sithik tok. Dadi wong niku nang medit baku, niku biasane medit karo awake dhewe. Wong medit lho ya. Wong niku nang irit biasane irit kanggo awake dhewe. Wong medit berarti medit karo awake dhewe niku. Lumayan jenengan niku kisah jenengan gitu melakukan perjalanan traveling kemana saja, atau mungkin rekreasi bareng temannya, ziarah sama jamaahnya. Lu wong niku nang medit niku biasane medit karo awake dhewe. Lu karo awake dhewe medit apa meneh karo kancane gitu. Ya Allah ya Gusti. Lu medit karo awake dhewe, meh dahar wonten niku golek sing murah. Lho apa meneh kok jajake kancane niku tambah medite ra karuan ngerti kemana ra karuan. Lu perkara medit dengan sesuatu sing elek to. Sesuatu yang jelek yang kita benci.
Lo kalau kita benci medit berarti padha karo benci awake dhewe. Ana cerita medit itu warna-warna. Wong iku nang nyeritake medit itu. Cerita kok masalah medit itu marahi guyu kan. Lo cerita perkara medit itu mesti marahi guyu. Contohnya gini contoh. Ada orang medit atau irit lah bahasa muslim. Ada orang irit melihat seseorang yang lebih irit dari dia katanya nih. Akhirnya orang yang irit ini ingin berguru dengan orang yang maha irit, atau orang medit ingin berguru kepada mereka yang lebih medit gitu. Akhirnya nopo tertantang dirinya. Kendala itu sing medit yang ranggen, tapi boleh ngomong ya. Jadi orang sini pengen berguru kemeditan gitu dengan orang ranggen gitu. Amarga sing berguru niku ya medit, ya Allah. Melakukan perjalanan niku aku nang awan. Mengko butuh ngombe, butuh mangan amarga panas niku. Saya harus bawa kipas, lah kipas aku ra duwe kuku-kuku, wah modele akeh men. Wis ngene aku mangkate bengi masih awan. Nak bengi adem aku ra tuku kipas. Nak bengi amarga aku badan, aku ra usah gawa ngombe, ora usah gawa daharan. Wis pokoke irit. Wong aku memang guru dengan yang maha irit niku. Aku ra usah gawa kendaraan mengko ndak bensine kelas kata aku nak mlaku wae amarga irit alias medit iki wae. Aku ra ono nak mlaku wae. Lho ngono wae sing kurang irit iki. Kalau saya jalan kaki dari sini ke Pranggen otomatis nanti saya keluar keringat. Kalau keluar keringat, nanti nyuwun sewu, pakaian saya ini bau sampai rumah kudu nyuci. Nah nyuci kudu ono deterjen bayar meneh. Nyuci nggawa mesin giling listriknya bayar. Wah ini wae. Saya berangkat malam hari, tidak pakai kendaraan jalan kaki, tapi saya nggak pakai baju. Saking iritnya Pak. Berguru dengan mereka yang dianggap maha medit. Lu sampai Pranggen Pak Bu ya Allah ya Karim. Lu sampai Pranggen itu tok assalamualaikum dibuka Pak. Waalaikumsalam. Sing ditamoni matur bentar Pak, saya hidupkan lampu dulu. Dolan menapa irit kok. Irit kok. Dadi ngempake lampu nang ono tamu ya Allah ya Karim. Padha medite lho iki. Lho akhirnya sebelum lampu ini dihidupkan, tamu niki kok ya matur, nyuwun sewu Pak, jangan dihidupkan dulu. Saya nak pakai baju. Lho kenapa? Irit Pak. Kalau saya pakai baju saya kena keringat, akhirnya bau harus saya cuci pakai deterjen, listriknya yo bayar, niat ingsun irit niku. Akhirnya pakai baju. Sowan mlebu daleme maha medit wae. Kita ngerti wonten wigatos napa. Ngeten Bapak. Sepindah anggenipun kula silaturahmi, anggenipun sowan, sakmenika niat silaturahim kalian panjenengan sekeluargi. Ingkang mangka kalihipun mbok pilih kawula badhe ngangsu kawruh kemeditan panjenengan. Ya Allah, ngangsu medit. Jawabane sing ditamoni napa sohibul beten iku. Sampean keliru Pak. Seharusnya saya yang berguru dengan jenengan. Amarga jenengan luwih medit daripada kula niku. Saya tidak pernah melakukan perjalanan orang nggo pakaian ora tau. Lan jenengan ya Allah dari pedulungan niku mriki kok ya ora pakaian amarga irit niku. Lho padha irite to. Warga almarhum yo ono sing model ngoten niku.
Insyaallah nggih boten nggih. Niki kados roman kabeh ngoten ya. Amin Allahumma. Lho jenengan kira-kira buju itu jenengan geragapi. Kira-kira ada enggak jiwa-jiwa kemeditan di diri kita? Nah jenengan buju berarti padha karo buju awake dhewe iki lho. Lah kira-kira jenengan nang kota masjid niki jenengan iseni orang. Cara miseni niku ana di kasak kanan 50.000 kiri orang yang sing dilebokke pundi, Pak? 50.000 ngoten nggih. Amarga napa? Kleru lek kudu. Ya Allah ya kali. Lho nek krungu crita ngeten kok jenengan guyu. Lah awake dhewe kok ya ana sifat medhit berarti padha guyu awake. Iki kok ya Allah ya kali. Lho medhit itu sesuatu yang buruk, Pak. Kita tidak akan bisa berubah menjadi dermawan kalau kita tidak paham bahwa medhit itu elek. Kita bisa hijrah, syaratnya apa? Kita tahu bahwa kita ini buruk, dunia ini buruk, maka itu kita ingin menuju Allah. Kalau kita ingin dermawan, kita pahami diri kita ini buruk amarga medhit. Lah medhit niki iso ilang satu karena kita tahu medhit niku ana. Lah medhit niki iso ilang Bapak Ibu kalau kita berupaya belajar menghilangkan sedikit demi sedikit. Amarga wong niku nek ora medhit niku rada angel. Dadi sing jenenge wong niku ya memang dicetak medhit. Mungkin niku amarga ora ana gitu. Tidak ada ceritanya manusia lahir ceprol masuk ngelungi satu saya sing teko-teko. Malah nompo niku. Enten Mbak Bu. Bayi lahir ceprol ngetoke di satu saya monggo Pak matur nuwun pilih ngoten niku nate. Mboten enten niku. Manusia niku memang dicetak pelit, Pak. Lho kok saged pelit nggih niku. Lahir ceprol ngasih gede sing dipikirke awake dhewe iki napa tanggane. Awake dhewe niku pengen awake dhewe sehat, kecukupan gitu. Kita bisa makan, bisa minum, diberi sehat, ada tempat, ada pakaian kan ngoten lagi. Loh kita sudah bisa makan, ngoten niku biasanya mikir ya Allah lah besok pagi piye. Nah besok pagi saya nggak bisa makan bagaimana? Akhirnya nopo nimbun Pak, tuku beras niku mboten namung nyuwun sewu gitu, sakon rongkon, leh tuku sak-sak Bu. Jenengan aku bas beras niku kira-kira sakon nopo sak-sak nopo sak kilo. Orang mungkin kok tumbas beras kok sak manganan niku mboten. Itu mini